الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Pada kesempatan pada saat ini kita sudah memasuki puasa pada hari yang ke-25. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa sampai selesai dalam keadaan yang sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap kita curah limpahkan, semoga tetap kita haturkan, semoga tetap kita langitkan kepada junjungan kita, kepada pemimpin kita, kepada idola kita yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para jamaah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kali ini saya akan membahas tema tentang kesunahan-kesunahan yang bisa kita lakukan pada saat hari raya Idul Fitri, baik pada saat malam hari raya Idul Fitri maupun ketika hari raya Idul Fitri pada pagi harinya. Apa saja kesunahan-kesunahan yang bisa kita lakukan pada saat hari raya Idul Fitri? Sudah kita ketahui bersama bahwa sunnah itu adalah sesuatu yang apabila kita kerjakan kita mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan maka tidak berdosa. Tapi sebenarnya definisi seperti ini sudah tepat sesuai dengan definisi di dalam kitab-kitab fikih. Tapi kalau kita mau mengembangkan bahwasanya sunnah itu adalah sesuatu yang apabila tidak dikerjakan kita akan rugi. Bukan tidak apa-apa, kita rugi. Walaupun tidak berdosa kita rugi. Kesunahan-kesunahan pada hari raya, baik hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Al-Aid. Al-Aid itu artinya hari raya. Kenapa disebut Al-Aid? Disebutkan di dalam kitab Kanzun Najah was Surur bahwa Al-Aid itu diambil dari kata Al-Aud yang artinya kembali. Kenapa disebut kembali? Aid disebut kembali karena hari raya itu kembali setiap tahun. Setiap tahun pasti berulang-ulang. Karenanya disebut Aid, artinya kembali. Ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwa disebut Aid karena likasrati awaidillahi ta'ala ala ibadihi bifadrihil maufur. Karena pada saat itu Allah memberikan banyak anugerahnya. Awaidillah itu pemberian-pemberian Allah diberikan kepada hambanya pada saat hari raya. Diberikan pahala karena sudah melaksanakan ibadah puasa dan lain sebagainya. Kemudian ada juga pendapat yang mengatakan bahwa
Al-Aid itu disebut hari raya atau Aid karena li'anna Allah Ta'ala ya'udu ala khalqihi bisurur. Karena pada saat hari raya itu Allah mengembalikan hambanya dalam keadaan berbahagia. Setelah 1 bulan penuh berjuang sekuat tenaga melawan lapar dan dahaga, maka pada saat hari raya para hambanya Allah itu dijadikan oleh Allah mempunyai hati yang senang dan gembira. Kemudian kenapa disebut Aid? Aid itu artinya hari raya, hari yang dirayakan. Karena sebenarnya orang yang berpuasa pada bulan Ramadan itu, maka dia akan dimerdekakan dari api neraka. Dan ini adalah satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa tidak pantas untuk kita rayakan? Orang dibebaskan dari api neraka ini satu kenikmatan yang sangat besar sekali dan sungguh sangat pantas untuk kita rayakan. Dan ini berlaku bagi orang yang memang benar-benar berpuasa dan menjalani puasanya dengan puasa yang semaksimal mungkin. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak berpuasa? Apa yang perlu untuk dirayakan? Kemenangan apa yang perlu untuk dirayakan? Sedangkan dia sendiri tidak dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Jadi ini sebenarnya hakikat dari hari raya, hari kemenangan adalah kemenangan kita berjuang melawan lapar dan dahaga, melawan hawa nafsu pada saat bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Kemudian kita dimerdekakan dan dibebaskan oleh Allah dari api neraka, maka ini adalah satu kenikmatan yang pantas untuk kita rayakan kemenangannya. Kemudian apa saja yang harus kita lakukan atau kesunahan-kesunahan apa saja yang harus kita lakukan pada saat hari raya Idul Fitri? Yang pertama, pada malam harinya kita disunahkan untuk menghidupkan dengan ibadah. Pada malam hari raya Idul Fitri kita disunahkan untuk menghidupkan dengan ibadah. Seringkali kita jumpai pada saat hari raya Idul Fitri, malam hari raya Idul Fitri, sebagian orang justru dalam keadaan yang sangat lalai, sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada yang merayakannya dengan berfoya-foya, kadang ada yang merayakannya dengan bahkan sampai minum-minum, kadang dengan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal semestinya malam hari raya itu kita gunakan untuk menghidupkan malam hari raya dengan ibadah. Dalam hal ini terdapat satu dalil dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda, "Man ahya lailatail aidaini ahyallahu qalbahu yauma tamutul qulub." Barang siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya, yaitu malam hari raya Idul Fitri dan malam hari raya Idul Adha, maka Allah akan menghidupkan hatinya di saat banyak hati yang sudah mati. Hati hidup itu penting, karena orang itu kalau sudah hatinya mati, kebaikan apapun ini sulit untuk diterima masuk ke dalam hati, karena hatinya sudah mati. Sebagaimana jasad ini ketika sudah mati tidak bisa merasakan apa-apa. Nah, ini salah satu usaha kita untuk menghidupkan hati kita agar mudah menerima nasihat, agar mudah menerima ilmu, yaitu dengan menghidupkan malam hari raya dengan ibadah. Caranya bagaimana menghidupkan malam hari raya dengan ibadah? Para ulama berbeda pendapat. Dalam hal ini ada yang mengatakan bahwa disebut menghidupkan malam hari raya yaitu dengan menghidupkan sebagian malam pada malam hari raya Idul Fitri. Ada yang mengatakan 1 malam penuh ini kita hidupkan dengan melakukan berbagai macam ibadah dan kebaikan. Tapi yang paling minimal, ini paling minimal jangan sampai kita tinggalkan. Kita disebut orang yang menghidupkan malam hari raya Idul Fitri minimal dengan melakukan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Paling batas, paling minimal. Kalau kita tidak bisa menghidupkan 1 malam penuh atau separuh dari malam, minimal jangan sampai kita meninggalkan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Karena ini batas minimal orang dikatakan menghidupkan malam hari raya Idul Fitri. Kapan lagi kita mau menghidupkan hati kita? Ini ada satu kesempatan yang sangat berharga. Itu yang pertama, kesunahan pada malam hari raya Idul Fitri, yaitu menghidupkan dengan ibadah dan kebaikan. Kebaikan ini bentuknya macam-macam, bukan hanya sholat, bukan hanya baca Al-Quran, tapi banyak, bisa silaturahim,
sedekah, membantu orang lain, dan masih banyak lagi. Kemudian pada malam hari raya Idul Fitri ini kita juga sangat dianjurkan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam hari raya Idul Fitri ini adalah satu malam, satu kondisi di mana doa kita tidak akan mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasar kepada satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Khamsu layalin la turaddu fihinna da'wah." Ada 5 malam di mana doa kita tidak akan mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, awwalu lailatin min Rajab, malam pertama bulan Rajab. Wa lailatun nisfi min Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban atau malam tanggal 15. Wa lailatul Jum'ah, dan malam Jumat. Wa lailatul Fitri wa lailatul Nahri, malam hari raya Idul Fitri dan malam hari raya Idul Adha. Jadi ini patut untuk kita gunakan kesempatan yang sangat berharga ini dengan sebaik-baiknya. Kita minta hajat kita kepada Allah. Yang sakit minta kepada Allah agar diberi kesembuhan. Yang punya banyak masalah minta kepada Allah agar diberi jalan keluar. Yang punya segala macam problematika kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat hari raya. Karena ini adalah satu momen yang sangat langka sekali. 1 tahun 1 kali. Karenanya kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya dengan kita banyak berdoa, bukan kemudian hura-hura atau mungkin jalan-jalan. Kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa kita pasti tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada pagi harinya apa yang harus kita lakukan kesunahannya? Kita melakukan sholat Idul Fitri atau Idul Adha sama saja di masjid ketika masjid ini penuh untuk menampung jamaah. Lalu bagaimana dengan orang yang sholat di lapangan atau di alun-alun? Apakah ini juga bisa dibenarkan? Kadang masjidnya kosong, kemudian langsung memilih sholat Idul Fitri atau Idul Adha di lapangan atau di alun-alun. Dalam hal ini sudah dijelaskan oleh para ulama. Misalnya dijelaskan oleh Asy-Syaikh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Beliau menjelaskan bahwa titik tekannya di masjid atau di lapangan itu, titik tekannya adalah muat atau tidak muat. Jika di masjid masih muat digunakan untuk sholat Idul Fitri, maka lebih afdol sholat di masjid. Walaupun dulu juga Rasulullah pernah sholat bukan di masjid, tapi di tanah lapang, semisal kayak lapangan atau alun-alun. Tapi pada saat itu Masjid Nabawi ini tidak seluas yang sekarang ini. Jadi titik tekannya, jika memang di masjid ini masih memungkinkan menampung jamaah, itu jauh lebih afdol. Ini masalah afdol dan tidak afdol, bukan masalah sah dan tidak sah. Ya, sah-sah saja walaupun masjidnya misalnya tetap bisa menampung jamaah, kemudian sholat di lapangan atau di alun-alun, ya tetap sah-sah saja. Tapi ini hanya pembahasan masalah afdol dan tidak afdol. Kalau di sini insya Allah ini muat, tapi juga ada yang di alun-alun ini, menggabungkan 2 pendapat. Jadi intinya sholat di masjid jauh lebih afdol ketika masjidnya masih menampung jamaah. Tapi jika tidak memungkinkan untuk menampung jamaah, sholat di tanah lapang jauh lebih afdol. Bukan kemudian tidak sah, sah-sah saja. Yang pertama itu. Yang kedua, disunahkan mandi pada hari raya Idul Fitri. Ini sunnah mandi. Bagaimana niatnya? Ya niat itu di dalam hati. Ya saya niat mandi hari raya Idul Fitri sudah cukup, tanpa harus nawaitul ghusla Idul Fitri sunnatanillahi ta'ala. Ya kalau bisa bahasa Arab. Kalau tidak bisa, niat itu tempatnya di hati. Kita tidak perlu ribet-ribet urusan niat. Misalnya sholat Idul Fitri ini juga sholat tahunan. Kadang orang itu sibuk memikirkan ini niatnya bagaimana. Cukup di dalam hatinya niat, saya niat sholat Idul Fitri, sudah sah. Allahu Akbar. Tidak perlu ribet-ribet urusan niat. Niat ini tempatnya di dalam hati. Mengucapkan niat ini hukumnya sunnah. Walaupun tidak diucapkan pun tetap sah kalau hatinya niat. Nah, ini mandi, disunahkan mandi. Waktunya dimulai kapan? Ini waktunya kita bisa melaksanakan mandi hari raya, kesunahan mandi ini dimulai dari pertengahan malam. Jadi mulai dari jam 12 malam itu sudah bisa dimulai.
Tapi insya Allah tidak ada yang mandi jam segitu. Ya seandainya mandi jam 1 itu sudah mendapatkan kesunahan, dia mendapatkan pahala. Tapi rata-rata mungkin mandinya itu menjelang berangkat melaksanakan sholat Idul Fitri. Itu sunnah mandi dan diniatkan kita mandi hari raya. Kemudian disunahkan untuk at-tatayyub wa tazayyun, pakai minyak wangi, berhias, pakai baju baru, itu sunnah. Berhias, pakai minyak wangi ini sunnah baik bagi orang yang mau melaksanakan sholat Idul Fitri maupun orang yang tidak melaksanakan sholat Idul Fitri. Artinya dia di rumah saja, sama-sama sunnah. Sunnah memakai baju baru. Tapi kalau misalnya orangnya tidak bisa beli baju baru, bagaimana? Dia memilih di antara baju-bajunya yang terbaik. Yang terbaik yang mana itu yang dipakai untuk merayakan hari raya. Itu sunnah. Beda dengan pada saat sholat Jumat. Sholat Jumat ini yang lebih disunahkan memakai pakaian putih, baju putih, walaupun harganya lebih murah dibanding baju yang lain. Tapi sholat Idul Fitri ini yang sunnah memakai baju yang bagus, bukan yang putih. Misalnya pada saat sholat Jumat, dia punya baju putih harganya 60.000, sedangkan dia juga punya baju yang lain harganya 100.000. Mana yang lebih afdal untuk dipakai sholat Jumat? Yang putih, walaupun harganya lebih murah. Beda dengan hari raya. Yang bagus, yang sunnah itu adalah pakai baju yang bagus, bukan yang warna putih. Tapi ketika putih dan bagus, ya tidak masalah. Nah, ini bedanya. Karenanya rata-rata di negara Arab itu kalau sholat Jumat itu hampir semuanya putih, 99% semuanya pakainya putih karena ini sunnah. Itu. Dan yang disunahkan untuk mendatangi sholat Idul Fitri ini, yang disunahkan itu bukan perempuan-perempuan yang masih muda-muda. Ini justru sangat dianjurkan sholat di rumahnya masing-masing atau di musola terdekat. Kenapa alasannya? Karena bisa menggoda iman, menggoda nafsu. Setelah kita sudah berjuang penuh, sebulan penuh kita mendapatkan pahala dari Allah, ternyata hilang karena kita banyak melakukan maksiat. Apalagi pada saat berangkat hari raya Idul Fitri dengan pakaian-pakaian yang minim atau mengundang syahwat. Justru yang masih muda-muda, perempuan itu yang bagus itu sholat di musola terdekat atau di rumahnya masing-masing. Tapi kalau yang sudah sepuh, sudah tua, yang sekiranya tidak mengundang syahwat itu justru dianjurkan sholat di masjid. Beda dengan laki-laki. Laki-laki semuanya disunahkan untuk ke masjid. Kemudian kesunahan yang berikutnya adalah berangkat pagi-pagi. Pagi-pagi itu ya cepat-cepat. Tidak kemudian waktu khotib sudah naik di atas mimbar baru berangkat. Yang bagus, yang sunnah itu ya berangkat pagi-pagi, cepat-cepat. Kemudian disunahkan untuk berangkat di satu jalan yang lebih lama, yang lebih panjang rutenya, kemudian pulang di jalan yang lebih pendek. Satu contoh, saya misalnya ketika mau sholat Idul Fitri di sini, rumah saya di Rawan Selatan misalnya, maka yang sunnah itu secara aturan fikih, saya ini lewat dari PLN situ, kemudian lurus sampai lampu merah, kemudian dari alun-alun itu saya terus bisa langsung belok ke barat, baru kemudian nyampe ke masjid. Bukan kemudian langsung lurus dari Rawan sana langsung ke sini, karena ini jaraknya jauh lebih pendek. Kenapa seperti itu? Karena pahala berangkat ini jauh lebih besar pahalanya dibanding pahala ketika pulang, karena tujuan melakukan kebaikan. Jadi kebaikan apapun, bukan hanya sekedar sholat Idul Fitri. Kebaikan apapun ketika kita berangkat ini disunahkan untuk mencari jalan yang lebih panjang rutenya dibanding ketika jalan pulang. Kalau jalan pulang, cari jalan yang pendek, yang pintas, yang lebih cepat. Di samping alasan yang kedua, agar kita punya banyak saksi besok di hadapan Allah. Oh, ini jalan bisa bersaksi, saya pernah dipakai jalan oleh si fulan untuk menjalankan ibadah tertentu. Jadi kita banyak punya saksi.
Karena semuanya bisa bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada saat itu, ketika mulut manusia semuanya terkunci. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah kita disunahkan untuk makan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Sebelum berangkat kita disunahkan untuk makan. Yang bagus, yang sunnah itu makan kurma atau yang manis-manis dengan bilangan ganjil. Apa hikmahnya kita disunahkan untuk makan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri? Untuk membedakan bahwa sekarang sudah tidak puasa. Sunnah, jadi makan dulu walaupun cuma 1 kurma atau 3 kurma. Atau kalau nggak ada kurma, makanan apa saja. Yang penting makanan-makanan ringan saja. Kalau makanan berat ini takut tidak kuat kalau waktu sholat Idul Fitri. Sunnah itu. Beda dengan hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha kita disunahkan untuk imsak. Imsak itu artinya menahan diri untuk tidak makan dan minum sampai selesai melaksanakan sholat hari raya Idul Adha. Sunnah. Tapi ini tidak dikatakan, tidak disebut sebagai puasa. Karena sebagian orang punya pemahaman bahwa sunnah untuk berpuasa pada saat hari raya Idul Adha sebelum melaksanakan sholat hari raya Idul Adha. Puasa sudah jelas pada saat hari raya termasuk hari yang diharamkan untuk berpuasa. Alasan yang kedua, masa ada puasa cuma beberapa jam? Tidak ada. Jadi lebih tepatnya sunnah imsak, sunnah untuk menahan diri tidak makan dan tidak minum sampai setelah selesai melaksanakan sholat hari raya Idul Adha. Tapi kalau sholat Idul Fitri ini disunahkan untuk makan terlebih dahulu, kurma yang sunnah. Nah, kalau udah ada kurma, terserah mau makanan-makanan yang lain. Kemudian disunahkan untuk mengakhirkan sholat Idul Fitri ilar tifai syamsi qadra rumhaini, sampai matahari ini naik 2 tombak. 2 tombak ini para ulama kontemporer mengambil ijtihad. Misalnya matahari ini munculnya jam 5:30 misalnya, maka untuk sholat Idul Fitri ini kita menunggu matahari naik sampai 2 tombak. 1 tombak ini para ulama mengatakan sekitar 10 menit. Berarti kalau misalkan matahari munculnya ini jam 5:30, berarti jam 5:30 lebih 20 menit. Sunnahnya seperti itu. Hikmahnya apa? Hikmahnya agar orang yang masih belum berkesempatan mengeluarkan zakat fitrah masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Beda dengan sholat Idul Adha yang sunnah justru dipercepat mulainya. Alasannya karena untuk biar lebih luas waktunya untuk penyembelihan hewan, kemudian motong-motong daging, pembagian dan sebagainya. Tapi kalau Idul Fitri lebih sunnah untuk diakhirkan. Dan karena memang mengeluarkan zakat fitrah itu yang paling afdol antara sholat subuh sampai menjelang sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Itu yang paling afdol. Tapi di masyarakat kita sepertinya pada saat-saat dan waktu-waktu seperti itu ini susah. Karena memang orangnya sudah banyak sibuk. Ada yang sibuk ngurusi makan, ada yang sibuk bersih-bersih rumah, ada yang sibuk nyiapkan makanan. Jadi daripada nanti ketinggalan mengeluarkan zakat fitrah, ya biasanya rata-rata malam hari raya. Tapi sebenarnya waktu yang paling afdal itu antara sholat subuh sampai sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Itu waktu yang paling afdol. Bagaimana orang yang mengeluarkan zakat fitrah pada malam pertama bulan Ramadan? Boleh apa tidak boleh? Boleh. Mengeluarkan zakat fitrah itu bisa dimulai pada malam pertama bulan Ramadan, sudah boleh. Soalnya ada sebagian orang yang punya pemahaman bahwa pada saat tanggal pertama bulan Ramadan itu masih belum boleh mengeluarkan zakat fitrah. Boleh, hukumnya boleh. Tapi dengan syarat ketika nanti pada saat hari raya orang yang diberikan zakat ini masih benar-benar berhak menerima zakat. Misalnya orang fakir miskin diberi zakat pada saat malam tanggal 1 Ramadan. Ini harus dipastikan pada saat hari raya dia bukan menjadi orang kaya. Kalau pada saat hari raya dia kemudian berubah menjadi statusnya menjadi orang kaya, maka dia harus mengeluarkan zakat ulang, diberikan kepada yang lebih berhak. Ini harus benar-benar dipastikan. Salah satu syaratnya. Itu. Dan yang sering kita jumpai urusan zakat fitrah
Zakat fitrah ini kalau madzhab Syafi'i kita wajib mengeluarkan satu sok. Satu sok itu batas minimal itu 2,8 kilo. Tapi untuk lebih berhati-hati, lebih baik 3 kilo. Kacek berapa ribu cuma kacek berapa ribu. 3 kilo itu kemungkinan cuma 30 ribu. Kalau misalkan 2,8 ya anggap 28 ribu, cuma kacek 2 ribu. Dan kita menjaga agar tetap sah. Makanya kita lebih menjaga, lebih baik mengeluarkan 3 kilo. Kemudian juga sempat ada pertanyaan, bagaimana kalau diuangkan zakat fitrahnya? Mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, boleh atau tidak boleh? Dari sini mayoritas pendapat dari madzhab Syafi'i mengatakan tidak boleh dan tidak sah mengeluarkan zakat fitrah dengan menggunakan uang. Walaupun juga ada satu pendapat di dalam madzhab Syafi'i yang mengatakan bahwa itu boleh. Tapi mayoritas pendapat dari kalangan ulama madzhab Syafi'i mengatakan zakat fitrah dengan menggunakan uang ini tidak sah dan tidak boleh. Bagaimana kalau kita mengeluarkan zakat fitrah? Apakah ada solusi dengan menggunakan uang? Bisa, dengan mengikuti pendapatnya madhab Hanafi yang mengatakan boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Tapi yang sering terjadi kesalahan di masyarakat kita bahwa ketika orang mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, maka yang diuangkan ini beras yang 3 kilo itu. Ini yang keliru. Kenapa? Karena ini mencampur adukkan dua madhab, diambil yang enaknya saja. Padahal menurut madhab Hanafi, kalau orang mau mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, maka yang harus diuangkan bukan beras, melainkan salah satu di antara kurma, gandum, dan zabib. Misalkan kita ambil kurma yang gampang di sekitar kita. Kurma satu sok menurut madhab Hanafi ini sekitar 3,8 kilo, bukan 2,8. Kita bolehkan menjadi 4 kilo. Sedangkan harga kurma 1 kilo itu paling murah kira-kira 40 sampai 50 ribu. Anggap 50 ribu biar gampang hitungnya. Maka kalau orang ingin mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, minimal dia harus menyiapkan uang 400 ribu, bukan 30 ribu. 400 ribu. Ini jauh lebih mahal. Tapi kalau pengen lebih ini menggabungkan dua madhab ini, misalkan ya zakat 3 kilo, kasih uang 10 ribu atau 50 ribu ya beres. Yang penting menurut madhab Syafi'i sudah sah. Jadi itu aturan di dalam berzakat. Kemudian di saat hari raya Idul Fitri, kita mungkin sebagian orang ada yang bertanya, bagaimana hukumnya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri dan bermaaf-maafan pada saat hari raya Idul Fitri? Karena sebagian kelompok itu ada yang mengatakan itu kan tidak pernah dicontohkan Rasulullah, itu namanya bid'ah, haram, dilarang. Rasulullah tidak pernah seperti itu mengucapkan selamat hari raya, bermaaf-maafan apalagi. Dalam ini sudah dijelaskan oleh para ulama, termasuk di dalam kitab Hasyiah Al-Qalubi dijelaskan bahwasanya mengucapkan selamat hari raya itu dihukumi masyru'ah, dianjurkan. Kenapa dianjurkan? Karena kita bisa menjalankan ibadah dalam bulan Ramadan selama 1 bulan penuh, ini adalah kenikmatan dari Allah. Sehingga orang yang mengucapkan kepada seseorang atas suatu kenikmatan yang diterima ini hukumnya sunnah. Sebagaimana orang juga disunahkan untuk sujud syukur ketika dia mendapatkan nikmat atau terhindar dari musibah. Jadi kita tidak perlu lagu. Rasulullah di dalam hadisnya juga mengucapkan selamat ucapan hari raya, hanya saja dengan redaksi yang berbeda. Taqabbalallahu minna wa minkum. Tapi dengan berbagai redaksi apapun sangat-sangat diperbolehkan. Intinya mengucapkan selamat hari raya. Bisa dengan mohon maaf lahir dan batin, bisa dengan minal aidin wal faizin, bisa dengan kullu am wa antum bi khair dan lain sebagainya. Intinya boleh. Kita tidak perlu ragu. Lalu bagaimana hukumnya bermaaf-maafan pada saat hari raya Idul Fitri? Ini memang tidak pernah dicontohkan Rasulullah. Apa kemudian kita hukumi tidak boleh? Boleh. Kenapa boleh? Karena orang yang berpuasa pada bulan Ramadan
dosa-dosa yang diampuni oleh Allah ini adalah dosa yang berhubungan dengan Allah. Orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan iman dan mengharap ridho dan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang terdahulu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang perlu diingat, dosa yang diampuni adalah dosa yang berhubungan dengan Allah, bukan dosa yang berhubungan dengan sesama manusia. Jadi kesimpulannya, orang biar lengkap diampuni dosanya, baik dosa yang berhubungan dengan Allah maupun dosa yang berhubungan dengan sesama manusia, maka pada saat hari raya ini adalah momen yang sangat tepat. Karena pada saat itu kita lebih mudah berkumpul dengan keluarga, dengan kerabat, dengan sanak famili, dengan saudara, dengan teman dan lain sebagainya. Sehingga lebih memudahkan kita untuk meminta maaf. Yang penting kita tidak meyakini bahwa minta maaf itu bukan hanya khusus pada saat hari raya Idul Fitri saja. Minta maaf bisa kapan saja. Kita hanya menggunakan kesempatan yang baik itu untuk kita gunakan untuk minta maaf, karena lebih mudah untuk menjumpai orang-orang yang pernah punya salah dengan kita. Dan cukup ini saja yang bisa kami sampaikan, atau barangkali ada yang perlu dipertanyakan, kami persilahkan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau bertanya, mohon maaf, masalah dengan doa tadi di waktu malam Idul Fitri. Ustadz mengatakan barusan semua doa dijabah oleh Allah. Sedangkan di antara doa Allah berfirman di dalam Al-Quran ada ukurannya. Ukurannya antara amal soleh dan orang-orang yang soleh. Menurut Ustadz, gimana kalau misalnya standarnya orang itu iman kurang soleh? Kalau kurang soleh seseorang itu dan misalnya kurang amal solehnya, apa masih tetap diterima Ustaz? Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya sebenarnya masih ini ya, kurang jelas. Suaranya bertemu. Mungkin lebih dekat. Mungkin enggak pakai mic. Oh iya, lebih dekat. Iya. Biar jawabannya lebih terarah. Iya. Dari waktu malam hari raya, semua doa dijabah oleh Allah. Sedangkan Allah sendiri di dalam Al-Quran berfirman, Ukurannya doa itu antara orang yang soleh dan amal-amal soleh hamba. Menurut jawaban Ustaz, itu apa yang masih kurang imannya atau masih amal solehnya dan amal-amal solehnya apa masih dijawab? Iya. Maksudnya apakah yang dijabah oleh Allah doanya pada saat pada orang soleh? Iya. Baik, ini pertanyaan yang sangat bagus. Pada saat hari raya tadi sudah dijelaskan bahwa disunahkan kita untuk memperbanyak doa kepada Allah, karena doa pada saat hari raya ini tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa siapa yang tidak ditolak? Semuanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, tidak terkecuali. Hanya saja dalam hal urusan doa kita perlu perhatikan kaidah-kaidah di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita garis bawahi bahwa doa itu pasti dikabulkan. Doa itu pasti dikabulkan. Kita harus yakin itu. Ud'uni astajib lakum. Doa itu pasti dikabulkan. Yang sering tidak kita pahami, cara Allah mengabulkan dan bentuknya bagaimana itu bukan urusan kita dan bukan tugas kita. Itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh,
kita pada saat hari raya berdoa, misalnya bagi yang belum menikah misalnya, ya Allah pada tahun ini kalau bisa 3 bulan ke depan saya mendapatkan jodoh. Ternyata tidak mendapatkan jodoh. Loh, katanya doa pada malam hari raya itu dikabulkan. Ini kan berarti tidak benar. Bukan seperti itu. Allah itu mengabulkan doa sesuai dengan kebutuhan hambanya. Dan urusan waktu kapan dikabulkan itu urusan Allah. Kita tidak perlu mendikte dan kemudian sampai terkesan memaksa kepada Allah harus sekarang. Doa itu pasti dikabulkan. Hanya saja bentuknya apa dan waktunya kapan itu urusan Allah. Bisa jadi satu analogi ya. Anak kecil misalkan umur 5 tahun minta kepada orang tuanya agar dibelikan mobil beneran ini. Kira-kira dibelikan apa enggak? Orang tua tidak diberikan. Dibelikan sesuatu yang lain yang lebih dibutuhkan oleh anaknya. Tetap dikabulkan. Tetap dikabulkan. Hanya saja waktu, tinggal menunggu waktu dan bentuknya apa, itu Allah menyesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Karena bisa jadi yang menurut kita baik, tidak baik menurut Allah. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan bisa jadi sesuatu yang menurut kita tidak baik, justru itu adalah baik menurut Allah. Jadi yang penting kita harus yakin, iblis saja itu pernah memohon kepada Allah agar diberi kesempatan untuk bisa menggoda manusia. Dikabulkan permintaannya oleh Allah. Masa kita sebagai orang mukmin tidak yakin kalau doa kita dikabulkan oleh Allah? Iblis ini masih diberi kesempatan untuk meminta kepada Allah dan dikabulkan permintaannya. Kita mestinya harus yakin mungkinun bil ijabah. Sabda Rasulullah, orang berdoa itu harus yakin diijabahi. Yang sering jadi masalah karena kita tidak yakin, akhirnya susah ini, lama. Jadi seperti itu. Jadi doa siapa saja. Sudah cukup ya? Oh, ada ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, mayoritas pendapat mazhab Syafi'i dalam hal membayar zakat dengan uang tidak sah dan minoritas membolehkan. Gimana dengan kita yang hanya sekedar membayar tanpa tahu tentang mazhab? Boleh tahu atau tidak? Pendapat minoritas kan pastinya kalah dengan pendapat mayoritas yang mengatakan tidak sah. Bagaimana dengan hal di atas? Yang mana ini, Ustaz? Ini. Saya mau bertanya, mayoritas mendapat mazhab Syafi'i dalam hal membayar zakat dengan uang tidak sah dan minoritas membolehkan. Gimana dengan kita yang hanya sekedar membayar tanpa tahu tentang mazhab, boleh atau tidak? Ya kalau tidak tahu ya bertanya kepada yang tahu. Orang dikatakan tidak tahu itu kalau dia ini yang pertama baru masuk Islam, boleh mengatakan saya tidak tahu. Kedua, jauh dari ulama hidupnya. Sedangkan di Besuki ini banyak ustadz-ustadz, banyak kiai-kiai. Tapi yang sudah terlanjur ya biarlah terlanjur. Mau gimana lagi? Yang iya malu bertanya tidak usah bertanya. Bukan sesat di jalan ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk sekarang memang mayoritas mazhab Syafi'i mengatakan zakat dengan uang itu tidak sah. Kalau pengen menggabungkan dua mazhab, ya zakat 3 kilo kasih uang 100.000 atau 50.000 kan beres. Kalau memang pengen ngasih uang juga. Tapi kalau cuma uang saja kemudian diuangkan beras 3 kilo menjadi 30.000, ini menurut mayoritas mazhab Syafi'i tidak sah. Jadi jelas ya kira-kira ya. Jelas. Sudah cukup ya? Cukup. Allahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. اللهم اجعلنا واهلنا واولادنا وذريتنا وتعالى من التلميذ ومن حضر في هذا المجلس من اهل العلم واهل الخير ولا تجعلنا واياهم من الجهل والضير. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحه. صلى الله. Kajian Islam Ramadan, persembahan dari 107,7 DJ Radio bekerja sama dengan Remaja Masjid Baitur Rahman Besuki. Didukung oleh Toko Perhiasan Sidoayu, Toko Pancawarna, Pabrik Tahu Ela.
Simak terus Kalam Ramah, kajian Islam Ramadan setiap hari selama Ramadan.